Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dari kelas 4A D4 Akuntansi. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan kegiatan PKL saya di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi. Pertama itu adalah pendahuluan. Nah, jadi Politeknik Negeri Padang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan PKL. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa agar terlatih dan terbiasa dengan dunia kerja, dengan langsung terjun ke entitas-entitas yang terkait. Dalam hal ini, saya memilih BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi sebagai tempat pelaksanaan PKL selama 3 bulan, yang terhitung dari tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 15 Mei. Alasan saya memilih BPJS Ketenagakerjaan adalah karena BPJS ini merupakan lembaga yang memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerja yang memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, sehingga memberikan kesejahteraan yang sangat bermanfaat. Selain itu, di masa COVID-19, BPJS Ketenagakerjaan ini juga memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang orang tua mereka meninggal dan menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Di mana mereka menjadi peserta dari program JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja dan JKM atau Jaminan Kematian. Sebagai wujud kepedulian dari pemerintah dengan mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta. Selain itu, tujuannya adalah alasannya adalah karena saya ingin mengetahui bagaimana sistem dan juga proses kerja serta bagaimana proses keuangan di BPJS Ketenagakerjaan ini. Selain itu, karena tempat ini juga letaknya strategis. Selanjutnya itu adalah profil dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang dapat dilihat bahwa BPJS ini bernama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi yang beralamat di Jalan Nawawi nomor 5, Kota Bukit Tinggi, dengan telepon faksimal sepada terlampir, dan juga BPJS ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Selanjutnya itu adalah berikutlah struktur dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi. Nah, jadi BPJS ini dikepalai oleh kepala cabang. Kemudian BPJS ini memiliki 4 bidang. Yang pertama itu adalah bidang kepesertaan, kemudian bidang pelayanan, bidang keuangan, dan juga bidang umum dan SDM. Nah, jadi selama saya melaksanakan PKL ini, saya ditempatkan di bidang keuangan, di mana bidang keuangan ini terdiri dari 1 kepala bidang keuangan, kemudian dan terdiri dari 2 penata media keuangan yang mengelola kegiatan keuangan di BPJS tersebut. Selanjutnya itu adalah pelaksanaan kegiatan. Jadi pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan di bidang keuangan yang pertama itu adalah melakukan pembayaran atau pencairan klaim melalui sistem. Nah, jadi proses pembayaran dan pencairan klaim atau dana itu dilakukan jika peserta BPJS Ketenagakerjaan mengajukan klaim program JHT, JKM, JKK, dan JP disertai dengan memenuhi semua dokumen persyaratan. Nah, jadi seluruh proses transaksi dioperasikan dengan menggunakan sistem yang dilakukan secara online. Nah, dalam hal ini saya tidak diizinkan untuk menjelaskan sistem karena sistem itu merupakan internal perusahaan yang terintegrasi khusus. Nah, selanjutnya ini pembayaran itu dilakukan secara transfer ke rekening bank masing-masing peserta. Dalam melakukan pekerjaan ini, nantinya penata media keuangan akan mendapatkan daftar jaminan JHT, JKK, dan JKM dan JP dari pihak bagian pelayanan yang siap dibayar sampai kepada total estimasi pembayaran pada hari tersebut. Dan kemudian proses pembayaran akan dilakukan melalui sistem. Yang mana rinciannya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah memastikan dahulu nama-nama peserta yang telah masuk ke dalam sistem. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembayaran dalam sistem. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan melakukan pengarsipan jika telah melakukan pembayaran. Kemudian yang keempat itu adalah monitoring dokumen jika arsip yang telah melakukan pembayaran tersebut tidak muncul di sistem. Kemudian mencetak daftar pembayaran setelah semua pembayaran peserta telah dilakukan. Kemudian kegiatan yang saya lakukan yang kedua adalah melakukan verifikasi pembayaran jaminan. Nah, jadi kegiatan verifikasi pembayaran jaminan tujuannya adalah untuk memeriksa kebenaran nama peserta, nomor rekening, nomor nominal pembayaran yang terdapat di dalam rekapan jaminan sesuai dengan dokumen fotokopi buku rekening yang merupakan salah satu bagian dari dokumen pencairan klaim. Yang dimana rekapan jaminan ini direkap oleh penata media keuangan yang datanya berasal dari daftar pembayaran. Kemudian kegiatan yang ketiga itu adalah merekap tanda pengiriman bukti potong.
Nah, jadi perekapan tanda pengiriman dipotong pajak dilakukan dari pajak peserta yang terjadi di bulan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa jumlah pajak yang dipotong dari klaim pembayaran yang telah dibayarkan. Dan setelah itu, setelah dilakukan perekapan dalam Excel, dan nantinya informasi ini akan dikirimkan melalui via WA kepada masing-masing peserta. Kemudian kegiatan yang keempat adalah pengarsipan jaminan atau merekap arsip manual jaminan. Nah, jadi pengarsipan bekas jaminan dilakukan setiap bulan, yang tepatnya dilakukan pada akhir bulan setelah 1 bulan berlangsung. Berkas jaminan yang diarsipkan yaitu berkas jaminan JHT, JKK, JKM, dan JP, dan kemudian direkap dalam Excel. Kemudian setelah dilakukan perekapan dalam Excel berdasarkan format, berkas arsip yang secara nyata tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak kardus arsip. Kemudian penata media keuangan akan membuat berita acara pengarsipan yang selanjutnya akan diberikan kepada sekretaris unit. Kemudian setelah semua selesai, kotak kardus yang berisi arsip tersebut akan dibawa ke gudang arsip perusahaan. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang diperoleh selama saya melakukan magang di BPJS Ketenagakerjaan. Cuma Bukit Tinggi. Yang pertama itu adalah terkait dengan hal-hal positif yang relevan selama PKL, yaitu seperti saya ditempatkan di bagian keuangan. Semua karakter yang saya pelajari selama perkuliahan seperti bentuk rasa tanggung jawab, disiplin, kemudian semua karakter tersebut dikembangkan selama saya melakukan PKL, karena di mana dapat melatih diri kita menjadi seseorang yang mandiri, kemudian mampu mempertanggungjawabkan setiap apa yang dikerjakan atau tugas yang diberikan oleh pembimbing PKL, dan juga harus dapat bersikap dengan baik dan beretika agar dinilai sebagai mahasiswa magang yang memiliki kualitas yang baik. Selain itu, selama PKL ini juga membuka wawasan dan memperluas pengetahuan, dan juga meningkatkan keterampilan yang bermanfaat. Contohnya itu adalah kemampuan di bidang Microsoft Excel, karena di bagian keuangan kebanyakan pekerjaan itu menggunakan Microsoft Excel. Kemudian yang kedua yaitu adalah manfaat PKL terhadap pengembangan soft skill. Nah, jadi terkait dengan soft skill ini yaitu terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi, yaitu komunikasi baik dan interaksi antara teman sesama PKL, kemudian berkomunikasi kepada pembimbing atau atasan. Nah, contohnya seperti sebelum saya itu bertanya kepada kepala bidang keuangan, sebaiknya harus didiskusikan terlebih dahulu kepada penata media keuangan, sehingga memberikan pelajaran bagi saya bagaimana pentingnya komunikasi dalam tingkatan atau jenjang dalam perusahaan. Selain itu, manfaat selanjutnya yaitu mengajarkan bagaimana dapat bekerja dalam tim. Contohnya seperti di bagian keuangan itu terdiri dari 1 kepala bidang keuangan dan 2 penata media keuangan. Nah, jadi dalam bagian tersebut melatih diri bagaimana cara bekerja sama. Jadi seluruh tugas dibagi kepada masing-masing pihak agar tujuan dapat tercapai dan pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu adalah manfaat PKL terhadap pengembangan kognitif, yaitu selama PKL ini dapat menambah pengetahuan baru bagi saya, di mana selama melaksanakan PKL ini saya memperoleh pengetahuan terkait dengan kegiatan keuangan, terkait dengan pembayaran klaim, verifikasi pembayaran, pengarsipan, kemudian merekap tanda bukti potong pajak, kemudian merekap arsip manual jaminan, kemudian proses kerja dengan menggunakan sistem BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya. Kemudian yang keempat itu adalah kunci sukses dalam bekerja dari pengalaman PKL. Nah, jadi ada beberapa kunci sukses yang diterapkan oleh karyawan bidang keuangan, yaitu bekerja itu harus dengan ikhlas, kemudian melaksanakan pekerjaan secara disiplin dan tepat waktu, kemudian teliti dan kritis ketika bekerja, karena pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan, kemudian bekerja dengan semangat, rajin berdoa, dan tidak meninggalkan sholat, sehingga kegiatan yang kita lakukan itu seimbang antara kewajiban dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima yaitu adalah rencana perbaikan dan pengembangan diri. Nah, jadi rencana perbaikan dan pengembangan diri selanjutnya yaitu adalah berusaha untuk menjadi orang yang lebih dewasa, baik dalam hal bertindak dan berpikir. Karena di saat sudah dewasa, mereka sudah mulai bekerja dan merasakan hal-hal yang berbeda, di mana di masa dewasa inilah akan merasakan susah dan payahnya bekerja dalam memenuhi hidup.
Kemudian belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan memulai menyimbangkan melaksanakan kewajiban untuk dunia dan akhirat. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, begitu banyak pelajaran manfaat yang dirasakan dalam menuju pendewasaan diri. Nah, sekianlah presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.